Shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini kita sama-sama mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan mampukan bagi setiap orang yang mau melakukan firman-Nya. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh hikmat-Mu. Dan biarlah malam hari ini kami dikuatkan dengan firman-Mu, dan diteguhkan hati kami dengan firman-Mu, dan biar kami belajar dari firman-Mu. Tolong kami mengerti, memahami pentingnya firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan kekasih Tuhan, setiap orang pernah melakukan dosa. Namun, kita harus memilih apakah kita mau tinggal dalam dosa, terjebak di dalam dosa, terikat di dalam dosa, atau mau keluar dari kungkungan dosa. Itu keputusan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, kita harus memilih dan memutuskan mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan ini harus kita pilih. Saudara baca Roma 6 ayat 17 sampai 19. Roma 6 ayat 17 sampai 19. Dikatakan Roma 6 ayat 17 sampai 19, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saya tambahkan ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu lepas dari kebenaran. Nah, kita belajar dari Roma 6 ayat 17 sampai 19. Saya tambahkan sampai ayat 20. Nah, ada dua hal yang kita harus tahu. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Yang pertama kita belajar hamba dosa. Hamba dosa itu siapa? Orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang terikat di dalam dosa. Hamba dosa itu sadar sebenarnya. Sesadar-sadarnya dia sadar bahwa dirinya terikat dengan dosa. Terikat, terbelenggu dengan dosa. Dia sadar ikatan dosa begitu kuat. Dan hamba dosa ini sadar dirinya diperbudak oleh dosa. Kata hamba adalah berbicara mengenai budak, bukan pembantu, tetapi budak. Berarti kalau menjadi hamba dosa, dosa menguasai orang. Berarti orang terikat dengan dosa. Dan saudara, orang itu tunduk kepada dosa, tunduk kepada hukum dosa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tahu dirinya hamba dosa, dirinya sadar dia nggak bisa keluar dari dosa. Dia menikmati dosa dan dia tahu di saat-saat tertentu dia merasa bersalah, tetapi merasa tidak mampu keluar dari dosa. Dan saudara dikasih Tuhan, hamba dosa sadar dia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri keluar dari kungkungan dosa. Dan dia sadar ada satu pribadi yang bisa menyelamatkannya, membebaskannya, Tuhan Yesus. Namun lingkungannya, komunitasnya, kemungkinan jabatannya, kemungkinan profesinya, kemungkinan banyak hal lain yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Dia tahu kuncinya, datang kepada Tuhan. Hamba dosa harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini
ada banyak orang bisa mengaku sebagai anak Tuhan. Banyak orang bisa mengaku, aku menyanyikan lagu-lagu rohani. Ada banyak orang bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, bahkan sharing firman Tuhan. Setiap hari ceritanya tentang firman Tuhan. Dan banyak orang yang mengaku anak Tuhan seringkali membuat orang tersandung. Banyak anak Tuhan menjadi batu sandungan. Berbisnis dengan anak Tuhan kok seperti ini? Karena orang tersebut terikat dengan dosa, menjadi hamba dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang terikat di dalam dosa, terikat dengan dosa, hidupnya menyusahkan orang lain, dan dirinya sendiri pun juga mengalami kesusahan sebenarnya. Oleh sebab itu, mari kita sadari, yang pertama, hamba dosa. Apakah saya hamba dosa? Apakah saudara hamba dosa? Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Seorang hamba dosa adalah orang yang diperbudak dengan dosa. Orang yang dikuasai dengan dosa. Sekalipun tahu kebenaran, dia tidak bisa melakukan kebenaran. Karena dosa menguasai hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, hamba dosa. Hal yang kedua, hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Orang yang menjadi hamba kebenaran, dia menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang menjadi hamba kebenaran, sekalipun hidupnya sederhana menurut ukuran manusia, tetapi dia menikmati pemeliharaan Tuhan luar biasa. Hari ini kita diperhadapkan mau jadi hamba dosa, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat terkenal, jadilah hamba dosa. Anda berkumpul dengan kumpulan-kumpulan yang lakukan dosa. Cepat tenar, cepat sukses, cepat melejit. Baru beberapa jam yang lalu, orang yang sukses menurut manusia, orang yang kaya menurut manusia, suaranya bagus. Ternyata di tengah pandemi seperti ini, dia terjebak dengan bubuk setan. Saudara yang dikasih Tuhan, popularitas itu hanya sementara. Tetapi hubungan yang dekat dengan Tuhan dapat mengubahkan segalanya. Popularitas bukan segalanya, tapi hubungan dengan Tuhan adalah segalanya. Dan kita lihat, yang namanya hamba kebenaran adalah mantan pendosa. Kalau kita dibilang, kamu pendosa, kita sadari, kita memang mantan pendosa. Dulu kita budak dosa. Nggak apa-apa. Orang mau tuduh kita, nggak masalah. Besok saya akan sharing tentang bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana hidup bisa bebas dari tuduhan. Saya akan sampaikan esok hari, bebas dari tuduhan itu seperti apa. Orang boleh tuduh saudara, orang boleh menjelek-jelekan saudara, reputasi saudara dijelek-jelekan, nggak masalah. Yang paling penting jaga karakter hidup kita. Waktu kita jaga karakter kita, orang mau jelek-jelekan kita, nggak ada masalah. Sebab emas akan terbukti emas dimanapun emas itu berada. Tetapi yang namanya perak, perunggu, tembaga, sekalipun disepuh emas, suatu hari akan kelihatan aslinya. Mari kita menjadi orang yang asli di hadapan manusia dan terutama di hadapan Tuhan. Hamba kebenaran adalah orang yang berkomitmen melakukan kebenaran. Saya tahu melakukan kebenaran itu tidak mudah, butuh perjuangan. Karena banyak orang melakukan dosa. Di tengah-tengah kumpulan pendosa, kita lakukan kebenaran. Seperti domba di tengah kawanan serigala. Itu tidak mudah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang berkomitmen hidup kudus adalah hamba kebenaran. Akhir kata, ini sebuah pilihan. Kita tidak bisa menjadi hamba dosa dan sekaligus menjadi hamba kebenaran. Kita harus pilih menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Hamba dosa, iblislah tuannya, si bapa pendusta. Tetapi hamba kebenaran, Tuhan Yesus,
sebagai Tuhan Allah Raja kita yang memimpin kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, sesembahan kita, pusat kehidupan kita. Mari kita pilih, jadilah hamba kebenaran, tinggalkan kehidupan lama kita sebagai hamba dosa. Lebih baik kita menjadi mantan pendosa daripada orang berkata, "Hei, dia adalah mantan pendoa." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari ada serangan-serangan dari iblis, serangan-serangan dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menarik kami menjadi hamba dosa. Tetapi malam hari ini kami mau berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi hamba kebenaran. Kami mau praktekkan melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang sedang pray from home bersama-sama dengan kami, mengambil komitmen, punya waktu membaca firman Tuhan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk membaca, merenungkannya dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, khususnya sedang sakit COVID-19. Di berbagai daerah sedang melonjak kasus COVID-19 dan beberapa kota, beberapa provinsi kondisinya sangat mengerikan. Kami berdoa ya Tuhan, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia. Biarlah kami semua menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Sekalipun kami sudah vaksinasi 2 kali, sekalipun kami sudah melewati masa 28 hari setelah vaksin yang kedua, kami tetap mau jaga protokol kesehatan dengan benar dan baik. Tuhan, kami mau jadi contoh buat orang-orang di sekitar kami, kalau kami adalah orang yang benar-benar menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa buat Pak Slamet dipulihkan dari stroke-nya, dan kami berdoa Pak Roni retina matanya disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa buat Bu Menok, Bu Ikut di masa tua mereka dapat kumpul dengan keluarga, mengasihi anak, menantu, dan cucu mereka. Mereka diberi kekuatan dan diberi hikmat oleh Tuhan. Biarlah mereka menyadari mereka tidak pernah sendiri karena mereka punya Tuhan. Kami juga berdoa buat Yofi yang sedang masa proses kemoterapi. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk Bu Maureen yang ada di Bogor. Tuhan menyembuhkannya, memulihkannya dari sakit kanker dan masa-masa kemoterapi yang dia jalani. Tuhan menguatkan, menghiburkan, menolongnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang lain yang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, dan yang sedang bermasalah dalam rumah tangga, Tuhan memberikan solusi. Yang sedang bermasalah di dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan hikmat khusus di dalam melakukan pekerjaan, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di mana ada hubungan yang dipulihkan antara karyawan dan pengusaha. Kami berdoa buat para karyawan dan pengusaha di berbagai bidang pekerjaan mereka. Tuhan memberikan hikmat khusus di mana mereka melakukan protokol kesehatan. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa negeri Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan dan proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa, puskesmas demi puskesmas berjalan lancar. Dan biarlah ditambah-tambahkan vaksinator yang baru sehingga vaksinasi dapat terdistribusi dengan lebih maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di Rok Jajak, di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa keluarga Alvinsiu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan melindungi, menyertai, memberikan kekuatan, hikmat, dan perlindungan buat mereka. Kami berdoa untuk Miss Lydia dan keluarganya, baik yang ada di Jakarta maupun Manado. Kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai, dan memberikan kekuatan ekstra, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Siana
Tuhan memberikan kekuatan ekstra, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran. Demikian pula untuk Haris dan Intan, Tuhan sudah memberkati mereka dengan khusus luar biasa. Dan kami menyerahkan rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home. Tuhan sudah memberikan berkat khusus, Tuhan memberikan hikmat khusus di dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain, Tuhan menyertai. Ibu Yuliana yang ada di Bali, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri semuanya, biarlah mereka ada kekuatan yang baru, ada perlindungan Tuhan, dan mereka dapat beribadah bersama dengan komunitas yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, kekuatan-Mu, hikmat-Mu, dan segala yang terbaik dari-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa besok, saya akan sharing tentang hidup bebas dari tuduhan. God bless you.